Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sehat Sobat Kimung. Sobat Kimung, tadi Om Kimung baru pulang kerja, lihat TV, tadi pagi ada berita bahwa Partai Nasdem mengusung Bapak Anies Baswedan menjadi capres untuk tahun 2024. Berarti sudah 2 partai nih yang mengusung namanya. Pertama, Partai Gerindra mengusung Pak Prabowo dan Partai Nasdem mengusung Pak Anies. Ini ada yang unik nih. Dari pengusungannya Partai Nasdem ke Pak Anies. Kalau menurut pendapat Om Kimung nih ya, pendapat Om Kimung yang awam nih ya, Partai Nasdem blunder. Kenapa Om Kimung katakan blunder? Ya, pertama Pak Anies itu menurut Om Kimung sih sudah dicap apa ya pelaku politik identitas. Karena pada saat 2017 Pak Anies dicalonkan jadi gubernur dengan berpasangan dengan Sandiaga Uno, itu memainkan politik identitas. Walaupun mungkin Pak Anies sendiri bukan berniat untuk ke arah sana, tapi Pak Anies mengikuti iramanya ke sana. Karena para pengusungnya sedang bermain ke arah sana, memainkan politik identitas. Sampai ada yang unik banget, yaitu salah satunya memainkan politik identitas. Kalau memilih apa ya disebutnya kafir, kaum kafir atau pemimpin kafir tidak disolatkan di masjid, tidak boleh disolatkan di masjid. Nah itu salah satu permainan politik identitasnya. Dan itu Pak Anies sepertinya menikmatinya. Mungkin pada saat itu Pak Anies berpikir yang penting naik dulu, yang penting jadi gubernur dulu. Dan dari situlah akhirnya bermain politik-politik identitas lainnya. Jadi uh, itu menurut pandangan Om Umum blunder pertamanya. Nah yang kedua, pada saat ini menjelang berakhirnya Pak Gubernur Pak Anies itu sedang tidak harmonis dengan PKS. Di DPRD-nya sendiri kemarin sempat mau mencoba menginterpelasi tentang DP 0%. Makanya ketidakharmonisan itu mulai terlihat di sini. Makanya kenapa sampai saat ini PKS belum mengeluarkan suaranya, masih menunggu. Padahal di 2017 PKS dengan Demokrat adalah pengusung dari Pak Anies. Gitu. Nah, alasan ketiga, kenapa Om Kim katakan blunder? Kan Demokrat ini, Nasdem ini kan partai nasionalis. Partai yang dimana Om Kim ya sangat nasionalis dan religius, tapi bukan bermain di politik identitas. Dan Nasdem ini kan tahu nih calonnya yang diusung saat ini. Mungkin bisa jadi pada saat di bulan Juni 2022 kemarin di Rakernasnya itu menyalonkan 3, ada Pak Ganjar, Pak Andika, dan Pak Anies. Ini udah ditimbang-timbang, Pak Ganjar ini milik orang lain. Mungkin karena yang milikinya juga belum mengasih sinyal, akhirnya malu nih milih Pak Ganjar. Yang kedua Pak Andika, mungkin juga ya ada trauma lah dengan angkatan, kemungkinan nggak tahu nih ya, kemungkinan. Nah, yang paling aman ya dipikirnya Nasdem adalah Pak Anies karena elektabilitas ketiga ini sama-sama tinggi. Itu mungkin. Tapi di mata Om Kimung itu adalah hal yang aneh gitu, blunder. Karena apa? Kan Nasdem ini untuk pemilu 2024 nanti selain capresnya yang dia usung, dia kan pengen mendulang suara. Supaya nanti suaranya naik, yang saat ini 2019 kemarin hanya 9, sekian persen. Nah, dia berusaha untuk naik supaya kursinya bisa lebih banyak di DPR. Nah, kalau hal seperti ini Pak Surya Paloh tidak hati-hati atau Partai Nasdem tidak hati-hati, kemungkinan besar ya bisa jatuh suaranya, gitu loh.
Karena apa? Ya sekali lagi Om Kim mengatakan, eee, Pak Anies ini ya boleh dibilang, eee, unik lah. Karena ya itu kembali ke masa lalunya di 2017. Nah pertanyaan adalah, apakah Pak Anies Baswedan menurut Partai Nasdem mungkin ya, mungkin menurut Partai Nasdem, pertanyaan mungkin apakah, 2024 nanti Pak Anies Baswedan bisa menang menjadi, eee, pemenang pemilu menjadi presiden? Nah, itu kan di pasti pertanyaan. Nah, kalau menurut Ong Kimung, bisa iya, bisa tidak, tergantung lawannya. Nah, kalau lawannya ada 3, ya taruhlah PDI kan udah single aja sendiri, udah aman lah, dia udah bisa mencalonkan. Nah, sedangkan, PDI, anggap aja mencalonkan Bu Puan lah. Nah, kalau itu arahnya menurut Ong Kimung nih, bisa jadi Pak Anies menang. Karena kan nanti kan berlawanan dengan kalau udah 3 ini, ada putaran kedua berlawanan tinggal berdua nih, Pak Prabowo atau Pak Anies, kalau suaranya belum mencapai, suara maksimal. Berarti ada 2 putaran, tapi kalau udah nyampe suara maksimal ya 3 pun bisa jadi 1 orang yang terpilih, di atas 50%. Nah, eee, kalau tinggal berdua, ini juga sama-sama unik, karena Pak Prabowo sempat mengecewakan ya kaum-kaum apa ya, agamais atau apa ya, sedikit inilah. Nah, Pak Prabowo pernah mengecewakan itu, dan para pendukungnya juga pasti nggak pendukung yang kecewa nggak mungkin pilih. Begitu juga dengan Pak Anies nih. Karena apa? Pak Anies kalau direkrut dengan Partai Nasdem, ini Partai Nasdem pun di mata, eee, kaum-kaum yang dulu mengusung politik identitas ini juga dianggap tidak sesuai yang diinginkan gitu loh. Nah, bisa jadi nih suaranya, Pak Anies dengan Pak Prabowo, ya ada harapan Pak Anies bisa naik dengan suaranya yang, bubarnya dari suaranya pendukung Pak Jokowi. Nah, jadi seperti itu. Lain cerita nih, lain cerita kalau PDIP mungkin mengusung Ganjar, nah ini baru permainan seru. Bisa jadi Pak Anies kalah, tinggal yang bermain nih Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Ya kita lihat aja lah tahun 2024. Cuman Om Kimung bilang sekali lagi, Pak Surya Paloh, ini menurut pandangan Om Kimung blunder. Jangan sampai dipaksakan, takutnya Pak Surya Paloh yang ingin mengusung atau menambah pundi-pundi suara di tahun 2024 untuk anggota legislatifnya bisa turun. Yang tadinya 9% bisa turun. Ya, karena apa? Pak Surya Paloh, Pak Nasdem itu butuh 2 teman untuk bisa mencalonkan capresnya. Kemungkinan teman terdekat ada di PKS atau ada di Demokrat, baru bisa mengusungkannya. Tapi PKS sampai hari ini juga masih masih ya masih nggak kelihatannya masih kurang sreg nih dengan Pak Anies nih. Nah, Pak Demokrat, Pak SBY kayaknya memilihnya AHY gitu loh. Nah ini Nasdem masih pilih-pilih. Yang lain kayaknya masih belum belum tertarik nih dengan Nasdem nih. Jadi ya apalagi kalau sampai Pak Anies dengan wakilnya yang belum tentu, eee, mendapat dukungan dari masyarakat. Kan pasti juga harus harus wakil juga harus mengangkat juga nih. Kalau sampai ini wakilnya ketemu yang tidak mengangkat juga, selesai. Selesai aja, udah pasti drop. Itu menurut pandangan Om Kimung loh. Jadi hari ini Om Kimung sempat senyum dengan keputusan dari Nasdem, tapi apapun yang terjadi ini adalah mainan politik, strategi-strategi yang harus dihitung, dan ini juga mungkin juga baru dilempar aja wacana, bisa jadi
pada saat kan Anies kalau nggak salah di bulan ini juga udah harus selesai, kalau nggak salah tanggal 20-an udah harus selesai, bisa jadi nanti beda lagi. Tapi yang pasti hari ini adalah menurut Om Kimung, keputusan Nasdem blunder. Oke, Om Kimung akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.